Ku sayang istriku, tapi dia memberikan tubuhnya untuk pria lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Sore itu hujan turun rintik-rintik. Di ruang tamu rumah sederhana bercat krem, aroma teh hangat dan gorengan pisang memenuhi udara. Anom duduk di sofa sambil menatap istrinya, Nesya, yang sedang menyapu lantai. Senyum tipis tersungging di bibirnya. 10 tahun, Nes. Kita bareng-bareng. Rasanya cepet banget ya, kata Anom pelan. Nesya berhenti sebentar, menatap suaminya lalu tersenyum. Iya mas, gak kerasa? Kayak baru kemarin kita akad nikah. 10 tahun bukan waktu sebentar. Mereka berdua sudah melalui banyak badai. Dari awal menikah, dokter sudah menyatakan kalau rahim Nesya bermasalah. Setiap kali ada kemungkinan hamil, hasil USG selalu menunjukkan kehamilan ektopik di luar kandungan. Kondisi itu bisa mengancam nyawa Nesya. Ana masih ingat bagaimana hatinya remuk mendengar vonis itu. Malam-malamnya penuh doa, penuh tangis, memohon agar istrinya diberi kesembuhan. Tapi di sisi lain, ia tidak sanggup melihat Nesya harus menanggung sakit atau bahkan kehilangan nyawa karena memaksakan hamil. Aku nggak apa-apa, nggak punya anak kandung, Nes. Yang penting kamu sehat, kamu tetap ada di sampingku. Begitu kalimat Anom dulu, yang membuat Nesya menangis lama di pelukannya. Akhirnya, 2 tahun setelah pernikahan, mereka memutuskan mengadopsi bayi dari saudara jauh. Bayi laki-laki mungil bernama Bagas, yang saat itu baru lahir beberapa minggu. Sejak hari itu, rumah mereka yang tadinya terasa kosong jadi ramai oleh tangis dan tawa bayi kecil. Kini Bagas sudah berusia 8 tahun. Anak itu berlari-lari di dalam rumah, memeluk Anom dari belakang. Ayah, main bola yuk di halaman, teriaknya ceria. Anom tertawa kecil, mengacak rambut anak itu. Aduh, ayah baru pulang kerja nak, kasih ayah istirahat sebentar ya. Nesya tersenyum melihat kehangatan mereka. Bagas, biarin ayah duduk dulu. Kamu temenin ibu di dapur, bantuin goreng tempe, kata Nesya. Ah ibu, aku kan maunya main bola, protes Bagas. Tapi akhirnya menurut sambil cemberut. Anom memperhatikan istrinya dengan tatapan lembut. Ia tahu, di balik senyum Nesya, ada kesedihan yang tak pernah benar-benar hilang. Nesya sering merasa bersalah, merasa tidak mampu memberikan keturunan untuk suaminya. Sore itu, saat mereka makan bersama, Anom menggenggam tangan Nesya di bawah meja. Nes, jangan pernah mikir kamu kurang buat aku. Kamu itu sudah cukup, lebih dari cukup. Aku bersyukur setiap hari punya kamu dan Bagas. Nesya terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum paksa, seolah tak ingin suaminya tahu ada sesuatu yang masih mengganjal. Makasih ya mas, ucapnya lirih. Di dalam hatinya, Nesya ingin sekali percaya kalau ucapan Ano memang tulus. Ia tahu suaminya penyayang, sabar dan setia. Tapi entah kenapa, rasa kosong itu tetap ada. Sebuah kekosongan yang perlahan-lahan akan menuntunnya ke arah yang salah. Pagi itu, Nesya duduk sendirian di teras rumah. Secangkir kopi hitam sudah dingin di tangannya. Matanya kosong, menatap jalanan kecil depan rumah. Dari jauh, terdengar suara ibu-ibu yang sedang mengobrol usai belanja sayur di warung. Kasian ya si Nesya, nikah udah lama, tapi belum juga punya anak sendiri. Memang sih ada Bagas, tapi kan bukan darah dagingnya. Lain rasanya kalau anak kandung, ucap ibu-ibu itu. Suara-suara itu lirih, tapi cukup jelas terdengar. Jantung Nesya berdegup kencang, dadanya sesak. Ia menunduk, pura-pura tak mendengar. Padahal setiap kata menusuk hatinya seperti pisau tajam. Malam sebelumnya pun, di arisan RT, ada ibu-ibu yang nyeletuk, Nesya, kamu kalau pengen punya anak kandung, coba deh berobat ke alternatif. Siapa tahu bisa sembuh. Kasihan Anom, laki-laki baik tapi nggak bisa punya keturunan. Nesya hanya bisa tersenyum kaku waktu itu. Meski hatinya hancur, setelah acara selesai, ia pulang dengan mata sembab. Di ruang tamu sore itu, Anom baru pulang kerja. Ia melihat Nesya masih murung di teras. Nes, kok bengong aja? Kopinya nggak diminum? Tanya Anom sambil melepas sepatu. Nesya tersentak, buru-buru menghapus air matanya. Nggak apa-apa mas, lagi mikirin belanjaan bulanan aja.
Jawaban itu jelas alasan klise. Tapi Anom tidak menekan. Ia hanya mendekat, duduk di samping istrinya. Kamu gak usah mikirin omongan orang, Nes. Mau ada anak kandung atau enggak, hidup kita udah lengkap. Ada kamu, ada Bagas. Itu lebih dari cukup buatku. Nesya menatap Anom, matanya berkaca-kaca. Tapi Mas, aku kadang merasa bersalah. Aku ini perempuan, tapi gak bisa ngasih keturunan buat suamiku sendiri. Kamu gak malu sama keluarga? Anom meraih tangan Nesya, menggenggamnya erat. Aku malu kalau aku gak bisa jadi suami yang baik buat kamu. Tapi kalau soal anak, aku ikhlas. Jangan siksa dirimu dengan pikiran kayak gitu. Kata-kata itu seharusnya bisa menenangkan. Tapi di hati kecil Nesya, ada lubang kosong yang makin melebar. Ia ingin percaya ucapan Anom. Namun bayangan tatapan merendahkan orang-orang terus menghantui. Malam itu, setelah Bagas tidur, Nesya berdiri di depan cermin kamar. Ia menatap dirinya sendiri lama. Wajahnya masih cantik di usia 30-an. Kulitnya terawat, tubuhnya pun masih ideal. Tapi semua itu serasa sia-sia. Apa gunanya cantik kalau aku gak bisa jadi ibu seutuhnya? Gumamnya lirih. Air matanya jatuh lagi. Ia mengusap wajah, lalu meraih ponsel di meja. Scroll sana-sini, membuka media sosial. Melihat teman-teman sebayanya yang sibuk upload foto dengan anak-anak kandung mereka. Ada yang hamil besar, ada yang foto ulang tahun anak, ada yang posting ucapan hari ibu dari anak-anak mereka. Hatinya makin teriris. Aku pengen juga dipanggil ibu sama anakku sendiri. Bukan cuma lewat adopsi, pikirnya. Nesya tak sadar, rasa kosong itu membuatnya rapuh. Dan rapuh adalah pintu masuk bagi godaan yang sebentar lagi akan datang. Godaan yang akan menguji cinta dan kesetiaannya pada Anom. Hari itu, Nesya menerima pesan dari grup WA alumni SMA. Guys, jangan lupa ya, reuni SMA tahun ini diadakan di Hotel Pusat Kota. Dress code semi formal. Awalnya Nesya malas ikut. Ia tak terlalu suka bertemu banyak orang, apalagi harus mendengar pertanyaan-pertanyaan menyakitkan soal anak. Tapi setelah dipaksa beberapa kali oleh sahabat lamanya, Rinin, akhirnya ia memutuskan datang. Suatu malam, Nesya mengenakan dress sederhana warna biru muda. Wajahnya dipoles tipis dengan makeup natural. Ia sempat menatap Anom sebelum berangkat. Mas, aku berangkat dulu ya. Pulangnya jangan malam-malam. Pesan Nesya pada suaminya. Iya, hati-hati di jalan. Kalau capek, nggak usah nyetir sendiri. Telepon aku, biar aku jemput. Ucap Anom. Anom selalu perhatian. Nesya tahu itu. Tapi entah kenapa hatinya tetap merasa kosong. Begitu masuk ruangan hotel, suasana sudah ramai. Tawa, musik, obrolan nostalgia memenuhi udara. Nesya menyalami beberapa teman lama, menyapa basa-basi, hingga tiba-tiba matanya bertemu dengan seseorang di seberang ruangan. Seorang pria tinggi, berkemeja putih dengan rambut disisir rapi dan senyum menawan. Dani. Ya, Dani, mantan pacar Nesya saat SMA. Lelaki yang dulu terkenal playboy, yang pernah membuatnya menangis berkali-kali. Namun kini, Dani tampak berbeda, lebih dewasa, lebih berwibawa. Aura sukses terpancar dari cara bicaranya. Nesya, suara berat itu terdengar di belakangnya. Nesya berbalik. Dani sudah berdiri tak jauh, menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Ada kejutan, ada nostalgia, ada juga pesona yang membuat Nesya seketika gugup. Dani? Suaranya terbata. Ya ampun, aku gak nyangka bisa ketemu kamu lagi di sini. Kamu masih secantik dulu. Nesya tertawa kaku, pipinya memanas. Ah, bisa aja kamu. Udah lama banget ya. Mereka berbicara sebentar, basa-basi soal pekerjaan dan keluarga. Saat Nesya menyebut nama Anom, Dani hanya mengangguk. Namun, saat tahu Nesya belum punya anak kandung, Dani menunjukkan tatapan iba bercampur simpatik. Kamu pasti berat ya, jadi perempuan tapi nggak bisa hamil. Ucapan itu bagai panah tepat di jantung Nesya. Ia menunduk menahan air mata. Dani buru-buru menambahkan, maaf, aku nggak bermaksud bikin kamu sakit hati. Aku ngerti perasaan kamu. Kamu itu perempuan hebat, Nes. Jangan pernah ngerasa kurang. Nesya menggigit bibirnya, menatap Dani dengan mata basah. Kata-kata itu meski sederhana, begitu menenangkan.
karena seakan ada seseorang yang benar-benar mengerti isi hatinya. Acara reuni berakhir larut malam. Sebelum pulang, Dani sempat menghampiri lagi. Nes, boleh aku minta nomor WA kamu? Buat sekedar silaturahmi aja. Kita kan teman lama. Nesya ragu sejenak dalam hatinya. Ada suara kecil yang berkata jangan. Tapi jemarinya justru mengetikkan nomor di ponsel Dani. Dan malam itu, sebuah pintu kecil terbuka. Pintu menuju rahasia gelap yang akan mengoyak pernikahannya. Sejak reuni itu, hidup Nesya perlahan berubah. Awalnya hanya pesan singkat dari Dani. Seneng banget bisa ketemu kamu lagi, Nes. Nesya membalas seperlunya. Iya, aku juga. Lama banget gak ketemu. Tapi lama-lama percakapan itu semakin intens. Dari sekedar nostalgia, jadi obrolan pribadi. Dani pintar memainkan kata-kata. Ia tahu cara membuat Nesya merasa istimewa. Kamu tahu nggak? Aku dulu selalu nyesel ngelepasin kamu. Kalau kamu jadi istriku, pasti aku bahagiain kamu setiap hari. Hati Nesya berdebar membaca kalimat itu. Tangannya gemetar, tapi ada senyum tipis yang tak bisa ia tahan. Malam-malam berikutnya, Nesya jadi sering membawa ponsel ke kamar mandi. Anom sempat heran. Nes, kok lama banget di kamar mandi? Gak apa-apa? Tanya Anom khawatir. Nesya buru-buru keluar sambil tertawa kecil. Enggak mas, lagi main game di HP aja tadi. Anom tidak curiga. Ia percaya sepenuhnya pada istrinya. Selama ini Nesya memang tak pernah memberi alasan untuk meragukan kesetiaannya. Bagas yang polos kadang memperhatikan ibunya terlalu sering menunduk menatap layar ponsel sambil tersenyum sendiri. Ibu, lagi chat sama siapa sih? Kok ketawa-ketawa? Tanya Bagas lugu. Nesya terkejut, buru-buru mematikan layar. Enggak nak, ibu lagi baca cerita lucu aja. Hubungan diam-diam itu semakin erat. Dani sering menelepon larut malam saat Anom sudah terlelap. Nesya bicara dengan suara lirih sambil berbaring di ruang tamu. Nes, aku tahu kamu kesepian. Kamu butuh tempat cerita kan? Aku ada buat kamu. Dani, jangan ngomong kayak gitu. Aku udah punya suami. Tapi suamimu ngerti nggak isi hatimu? Ngerti nggak kamu pengen jadi perempuan seutuhnya? Kata-kata itu membuat Nesya menangis diam-diam. Dani tahu persis bagian mana yang harus disentuh. Luka lama yang tak pernah sembuh. Suatu sore, Anom pulang lebih awal dari kerja. Ia mendapati Nesya buru-buru menutup ponselnya. Kamu lagi chat sama siapa, Nes? Tanya Anom dengan nada datar. Nesya gugup, tapi berusaha tenang. Oh, sama Ririn. Dia nanya soal arisan minggu depan. Anom mengangguk pelan. Tak ingin memperpanjang. Ya udah kalau begitu. Tapi di dalam hati ada sesuatu yang mengganjal. Pandangan Nesya tadi terlalu panik. Anom mulai menyimpan rasa curiga, meski ia mencoba menepisnya. Malam itu saat Nesya sudah tertidur, Anom menatap wajah istrinya lama sekali. Ia mengusap pipinya pelan. Kalau ada yang kamu sembunyiin dari aku, Nes, semoga Tuhan kasih aku kekuatan buat menerimanya. Bisik Anom lirih. Ia tidak tahu bahwa rahasia pertama itu hanyalah awal dari retakan besar yang akan menghancurkan kepercayaannya. Hari-hari berikutnya, suasana rumah yang biasanya hangat terasa berbeda. Anom mulai merasakan ada jarak. Nesya sering sibuk dengan ponselnya. Kadang tersenyum sendiri, kadang buru-buru menyembunyikannya kalau Anom tiba-tiba datang. Pernah suatu malam, Anom masuk kamar lebih cepat dari biasanya. Ia mendapati Nesya sedang tiduran sambil mengetik cepat di layar. Begitu melihat suaminya, ia panik dan langsung mengunci ponsel. Kamu chat sama siapa, Nes? Tanya Anom mencoba tenang. Nesya tertawa kecil meski jelas terlihat gugup. Enggak, cuma grup arisan aja, Mas. Lagi rame ngomongin acara bulan depan. Istrinya terasa dipaksakan, tapi ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Oh ya udah, jangan sampai kebablasan ya, sampai lupa waktu istirahat. Iya, Mas, jawab Nesya sambil pura-pura fokus membereskan bantal. Kecurigaan Anom semakin menjadi ketika suatu sore ia memeluk Nesya dari belakang sepulang kerja. Aroma parfum asing tercium samar di tubuh istrinya. Parfum kamu ganti, Nes? Tanya Anom sambil mengendus pelan. Nesya sedikit kaget, lalu cepat-cepat menjawab. Enggak kok. Tadi aku duduk deket teman arisan, mungkin kecium baunya.
Anom hanya mengangguk, tapi hatinya bergetar. Ada yang tidak beres. Bagas pun mulai memperhatikan perubahan itu. Suatu malam, ia duduk di samping ayahnya yang sedang menonton TV. "Ayah, ibu sekarang sering keluar rumah ya? Katanya ada arisan, tapi kok banyak banget arisannya?" Tanya anak itu polos. Anom tersenyum tipis, berusaha menenangkan anaknya. "Ibu kamu kan suka kumpul sama teman-temannya, biar senang-senang sedikit nggak apa-apa. Tapi aku sering lihat ibu sibuk sama HP, terus suka senyum-senyum sendiri. Ibu chat sama siapa sih ya?" Tanya anak itu lagi penasaran. Pertanyaan polos itu membuat dada Anom terasa sesak. Ia mengusap kepala Bagas. "Gak usah dipikirin nak, ibu kamu tetap sayang sama kamu kok." Bagas mengangguk, lalu kembali bermain. Tapi kata-kata polos anak itu terus terngiang di kepala Anom. Malam berikutnya, Anom duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram, suara detak jam terdengar jelas. Hatinya penuh tanda tanya. Apa aku salah selama ini terlalu percaya? Apa aku ini suami yang kurang? Sampai Nesya butuh orang lain? Ia menghela napas panjang, lalu mengusap wajah. Rasa cinta dan curiga bercampur jadi satu. Ia ingin menuduh, tapi takut salah. Ia ingin percaya, tapi hatinya mulai goyah. Dan malam itu, Anam berjanji pada dirinya sendiri. Jika benar ada yang disembunyikan Nesya, ia harus tahu kebenarannya, walau itu akan menghancurkan hatinya sendiri. Hari itu, Nesya bilang pada Anom kalau ia ada rapat arisan gabungan di sebuah restoran. Anom tidak menaruh curiga. "Hati-hati ya Nes, jangan pulang kemalaman," pesannya. "Iya mas," jawab Nesya sambil tersenyum kecil lalu bergegas pergi. Padahal kenyataannya, ia sudah janjian dengan Dani. Di sebuah hotel mewah di pusat kota, Dani menunggu di lobi dengan kemeja rapi. Saat Nesya datang, Dani langsung berdiri dan tersenyum hangat. "Kamu cantik banget malam ini." Nesya tersipu. "Ah, jangan gombal Dan, aku cuma pakai baju biasa." Dani menatapnya lekat, lalu berbisik. "Buat aku, kamu selalu luar biasa." Ucapan itu lagi-lagi membuat hati Nesya goyah. Ia merasa dihargai, diperhatikan, sesuatu yang akhir-akhir ini jarang ia rasakan dari Anom. Bukan karena Anom tak sayang, tapi karena Anom terlalu sibuk bekerja dan sibuk menjadi ayah bagi Bagas. Awalnya mereka hanya makan malam di restoran hotel. Obrolan ringan tentang masa lalu, tawa kecil, hingga Dani mulai menyentuh tangannya di meja. "Nes, kamu tahu nggak? Sejak reuni kemarin, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu." Nesya menunduk, jantungnya berdetak kencang. "Dani, jangan ngomong gitu. Aku ini udah punya suami." Dani menggenggam tangannya lebih erat. "Aku tahu, tapi aku bisa lihat di matamu. Kamu kesepian. Kamu butuh seseorang yang bisa bikin kamu ngerasa jadi perempuan seutuhnya." Air mata Nesya hampir jatuh. Dani tahu persis luka di hatinya. Soal rahimnya yang tak bisa memberi keturunan. Soal minder yang tak pernah hilang. Setelah makan, Dani pura-pura mengajak ke lounge hotel. Tapi langkahnya justru membawa Nesya ke arah lift. "Ayo, aku cuma pingin ngobrol lebih tenang. Jangan takut." Nesya sebenarnya tahu ini salah. Setiap langkah menuju kamar hotel adalah pengkhianatan. Tapi tubuhnya kaku, pikirannya kacau. Ia hanya bisa mengikuti Dani. Di dalam kamar, Dani menatapnya dalam-dalam. "Nes, aku janji, aku bakal bikin kamu ngerasa dihargai. Kamu berhak bahagia." Tangis Nesya pecah. Ia lemah, rapuh, dan dalam pelukan Dani. Ia menyerahkan dirinya. Sekali, dua kali, sampai akhirnya ia sendiri tak tahu bagaimana harus berhenti. Malam itu, saat Anom di rumah sedang menidurkan Bagas, ia sempat melirik jam dinding. "Kok ibu lama banget?" gumamnya. Ia mencoba menelepon Nesya, tapi tak diangkat. Anom akhirnya tidur dengan perasaan resah. Sementara istrinya sedang berada di pelukan laki-laki lain. Sejak malam itu, batasan pun runtuh. Hubungan mereka tak lagi sekedar chat atau telepon. Nesya kini terjebak semakin dalam. Ia masih mencintai Anom, tapi tubuhnya sudah ia berikan pada Dani. Dan di balik senyum manisnya saat pulang ke rumah, tersimpan dosa besar yang ia sembunyikan dari suami setianya. Siang itu, Bagas baru saja pulang sekolah. Seperti biasa, ia menunggu ibunya menjemput di depan gerbang. Teman-temannya sudah dijemput orang tua masing-masing, hingga akhirnya sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka, dan yang muncul bukan ibunya. "Eh,
Om Dani, seru Bagas polos. Tak lama kemudian dari sisi lain, Nesya keluar terburu-buru dari mobil. Wajahnya jelas panik. Bagas, kamu udah dijemput sama ibu? Ayo cepat masuk, jangan banyak tanya. Bagas masuk, tapi matanya menatap aneh. Ibu, kenapa aku dijemput Om Dani? Bukannya biasanya ayah atau ibu sendiri? Nesya terdiam sejenak, lalu menjawab cepat. Om Dani itu teman ibu. Tadi kebetulan ketemu, jadi sekalian nebengin kamu. Bagas hanya mengangguk, tapi rasa heran di hatinya masih ada. Malam harinya saat sedang makan bersama, Bagas tiba-tiba menceritakan hal itu pada Anom dengan polos. Ayah, tadi aku dijemput sekolah sama Om Dani. Ibu juga ada di mobilnya. Seketika sendok di tangan Anom berhenti. Ia menatap Nesya yang langsung salah tingkah, bahkan sampai tersedak nasi. Apa? Oh iya, tadi kebetulan aja ketemu Om Dani di jalan. Teman lama ibu, jadi sekalian nebengin Bagas. Kata Nesya buru-buru menjawab. Ano menatap istrinya lama. Ada getaran aneh di dadanya. Ia tak langsung menegur, tapi hatinya mulai mengumpulkan potongan-potongan tanda. Om Dani, kenapa baru sekarang aku dengar nama itu? Gumamnya. Beberapa hari kemudian, Ano mulai lebih jeli. Ia perhatikan Nesya yang sering sibuk dengan ponsel. Kadang senyum sendiri, kadang buru-buru mengunci layar begitu ia mendekat. Suatu malam, saat Nesya mandi, ponselnya bergetar di meja. Ano melirik, layar menyala, muncul notifikasi pesan. Dani, aku kangen kamu, kapan kita bisa ketemu lagi? Darah Ano mendidih, tangannya bergetar ingin membuka, tapi ponsel terkunci sandi. Ia hanya bisa menatap layar yang mati kembali. Hari demi hari, Anom semakin resah. Tidurnya tidak nyenyak, pikirannya penuh tanda tanya. Ia mencoba bertanya baik-baik. Nes, kamu lagi sibuk banget ya akhir-akhir ini? Kok sering keluar rumah? Oh, enggak mas. Cuma arisan dan kumpul sama teman-teman aja. Jawabnya. Teman lama yang kamu sebut Dani itu? Kalian masih sering ketemu? Tanya Anom. Wajah Nesya berubah pucat. Enggak kok. Cuma sekali itu aja. Kamu jangan mikir macem-macem ya mas. Jawaban itu terasa terlalu tergesa. Anom tahu istrinya berbohong. Malam itu, Anom duduk sendirian di teras rumah. Rokok di tangannya hampir habis, tapi kegelisahan di dadanya tak kunjung padam. Ya Allah, apa benar istriku selingkuh? Aku gak sanggup nerima ini. Tapi kalau iya, aku harus tahu. Dalam hati, ia membuat keputusan. Mulai besok, ia akan menyelidiki sendiri. Apapun resikonya, ia harus tahu kebenaran tentang siapa Dani dan apa hubungannya dengan Nesya. Malam itu, Anom benar-benar tidak bisa tidur. Ia gelisah, berguling ke kanan ke kiri, sementara Nesya sudah terlelap di sampingnya. Pikirannya penuh tanda tanya. Kata-kata Bagas beberapa hari lalu terus terngiang. Ayah, tadi aku dijemput sekolah sama Om Dani. Ibu juga ada di mobilnya. Dan notifikasi di ponsel Nesya. Pesan dari Dani. Itu semua bukan hal kecil. Anom menatap wajah istrinya yang tidur dengan tenang. Cantik, lembut, wanita yang sudah menemaninya 10 tahun. Tapi tiba-tiba hatinya teriris. Apa mungkin perempuan yang kusayang sepenuh hati ini mengkhianatiku? Keesokan harinya, saat Nesya pamit hendak keluar rumah, katanya mau belanja ke pasar dan mampir ke rumah temannya. Ana mengangguk, pura-pura tidak curiga. Namun begitu Nesya pergi, ia diam-diam mengikuti dari jauh dengan motornya. Hatinya berdegup kencang saat melihat Nesya tidak masuk pasar, melainkan belok ke sebuah kafe di pusat kota. Dari kaca depan, terlihat jelas, seorang pria sudah menunggu. Pria itu langsung berdiri menyambut Nesya, menarik kursi, bahkan menggenggam tangannya sebentar sebelum mereka duduk berhadapan. Anom merasa dadanya seperti ditusuk, tangannya bergetar, memegang stang motor. Ia ingin masuk dan melabrak saat itu juga, tapi kakinya kaku. Ia hanya bisa duduk jauh di parkiran, matanya berkaca-kaca melihat adegan itu. Ya Allah, ini nyata, bukan prasangka lagi, gumamnya. Beberapa menit kemudian, Nesya tertawa kecil bersama pria itu. Mereka terlihat akrab, terlalu akrab untuk disebut sekedar teman lama. Anom berusaha menahan air matanya, tapi rasanya mustahil. Setelah cukup lama,
Nesya dan pria itu berjalan keluar. Mereka tampak hendak berpisah, tapi pria itu sempat merangkul Nesya dengan cepat, seolah sudah terbiasa. Anom buru-buru menunduk agar tak terlihat. Sepanjang perjalanan pulang, Anom menangis dalam diam. Hatinya berkecamuk antara marah, kecewa, dan hancur. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di ruang tamu. Saat Nesya pulang, ia pura-pura tidur di kamar. Malam itu, setelah Nesya terlelap, Anom memberanikan diri mengambil ponsel istrinya. Ia memperhatikan cara Nesya membuka kunci layar beberapa kali, lalu mencoba menirukan. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya berhasil terbuka. Anom membuka aplikasi pesan, dan disitulah dunia seakan runtuh. Puluhan pesan dari Dani memenuhi layar. Aku gak sabar ketemu kamu sayang. Kamu jangan terlalu sering bawa Bagas ya. Aku pengen berduaan aja. Semalam kamu luar biasa. Aku masih kepikiran terus. Anom hampir pingsan membaca itu. Jantungnya berdetak cepat. Napasnya berat. Air matanya jatuh membasahi layar. Tangannya bergetar saat men-scroll lebih jauh. Ada foto-foto Nesya bersama Dani. Berdua di dalam mobil. Bahkan di sebuah kamar hotel. Astagfirullahalazim Nesya. Bagaimana kamu bisa tega? Anom menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Ia menatap istrinya yang tidur dengan wajah polos di sampingnya. Ada rasa ingin membangunkan dan berteriak, meluapkan semua amarah. Tapi lidahnya keluh, tubuhnya lemas. Ia hanya bisa menangis dalam diam, menatap langit-langit kamar. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahannya, Anom merasa dirinya bukan lagi suami yang dicintai. Yang lebih menyakitkan, ia sadar selama ini ia begitu sayang pada Nesya, begitu menjaga agar istrinya tidak sakit karena masalah rahimnya. Ia rela tidak punya anak kandung demi kesehatan istrinya. Namun, balasan yang ia terima adalah pengkhianatan. Hatinya hancur berkeping-keping. Hari-hari setelah Anom menemukan bukti di ponsel Nesya terasa seperti neraka. Ia tetap bekerja, tetap tersenyum di depan Bagas, tapi hatinya porak-poranda. Setiap kali menatap wajah istrinya, bayangan foto-foto mesra dengan Dani muncul lagi. Malam-malamnya dihabiskan dengan gelisah. Ia ingin marah, tapi juga takut. Takut kalau benar-benar mengucapkan semua, keluarganya akan hancur. Namun semakin lama ia diam, semakin terasa sesak di dadanya. Hingga akhirnya kesabarannya habis. Hari itu, Nesya pamit lagi dengan alasan arisan. Tapi Anom sudah tahu arah tujuannya. Ia mengikuti dari jauh, benar saja. Nesya menuju ke sebuah hotel kecil di pinggir kota. Anom menahan napas, tangannya mengepal, darahnya mendidih. Tanpa pikir panjang, ia memarkir motor dan masuk ke dalam. Pak, tamu yang barusan wanita pakai dress biru, dia masuk kamar nomor berapa? Tanya Anom dingin pada resepsionis. Petugas ragu sejenak, tapi melihat sorot mata Anom yang penuh amarah, ia akhirnya berbisik. Kamar 207, Pak. Anom langsung melangkah cepat. Hampir berlari menaiki tangga. Jantungnya berdetak kencang antara sakit, marah, dan takut. Di depan pintu kamar 207, ia berhenti sebentar. Suara tawa samar terdengar dari dalam. Anom menggertakkan gigi, lalu menendang pintu sekuat tenaga. Brak! Pintu terbuka keras. Di dalam terlihat jelas, Dani sedang duduk di tepi ranjang. Sementara Nesya kaget setengah mati melihat suaminya muncul. Mas! Teriaknya panik. Anom berdiri di ambang pintu, wajahnya merah, matanya berkaca-kaca. Apa ini, Nes? Apa ini? Nesya gemetar, mencoba menutupi tubuhnya dengan selimut meski masih berpakaian rapi. Dani berdiri, mencoba menenangkan. Mas, jangan salah paham dulu. Diam kau! Teriak Anom, suaranya menggelegar. Jangan pernah panggil aku Mas. Kau yang merebut istriku, bentaknya. Nesya menangis. Mas, aku bisa jelasin. Jelasin apa, Nesya? Aku lihat sendiri isi chat kalian, foto-foto kalian. Hari ini aku tangkap basah kalian di sini. Apa yang mau kamu bantah? Air mata Anom jatuh tanpa bisa ditahan. Suaranya bergetar tapi penuh amarah. Aku jaga kamu 10 tahun, Nesya. Aku lindungi kamu. Aku rela gak punya anak demi kesehatanmu. Tapi inikah balasanmu padaku? Kamu kasih tubuhmu ke laki-laki lain. Aku suami kamu, Nes. Nesya menunduk, wajahnya basah oleh tangis. Dani maju selangkah, mencoba bicara. Mas, ini semua salah saya.
Jangan salahkan Nesya, dia hanya... Anom menoleh dengan mata menyala. Berhenti bicara bangsat. Tangannya terangkat, nyaris menghantam wajah Dani. Tapi terhenti di udara. Ia menurunkannya dengan gemetar, memilih mundur. Hening sesaat. Nafas Anom terengah. Nesya menangis meraung. Dani menunduk tanpa suara. Akhirnya Anom berkata pelan tapi tajam. Mulai hari ini, aku bukan lagi suami yang sama. Aku gak tahu apakah aku bisa maafin kamu, Nesya. Yang jelas, aku gak akan pernah lupa pengkhianatan ini. Ia menatap Nesya sekali lagi, lalu berbalik meninggalkan kamar dengan langkah berat. Nesya jatuh terduduk di lantai, menangis histeris. Dani hanya bisa berdiri kaku, merasa bersalah tapi juga tak bisa berbuat apa-apa. Di luar hotel, Anom duduk di atas motornya. Ia menatap langit yang mendung. Dadanya sesak. Ya Allah, kenapa cobaan ini begitu berat? Aku masih sayang sama dia, tapi hatiku hancur. Apa yang harus aku lakukan? Sejak kejadian di hotel itu, rumah Anom dan Nesya berubah menjadi asing. Tak ada lagi canda, tak ada lagi kehangatan. Suasana dingin, penuh diam dan curiga. Bagas yang polos bahkan bisa merasakannya. Ayah, ibu kenapa sering diem? Ayah marah sama ibu ya? Tanya Bagas suatu malam. Anom hanya tersenyum hambar, mengelus kepala anak itu. Enggak nak, ayah cuma lagi capek. Namun dalam hati ia merasa tertusuk. Bagas bukan darah dagingnya, tapi anak itu tumbuh jadi pengikat cintanya dengan Nesya. Dan kini ikatan itu hampir putus. Beberapa hari kemudian, Anom memberanikan diri duduk berdua dengan Nesya. Mereka saling berhadapan di ruang tamu. Wajah Nesya pucat, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Mas, suara Nesya lirih. Aku salah, aku hilaf. Aku cuma merasa kosong. Kamu selalu baik, selalu perhatian. Tapi ada sisi dalam diriku yang rapuh. Dani datang, dan aku jatuh. Aku nyesel, Mas. Tolong jangan tinggalkan aku. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia mencoba meraih tangan Anom, tapi lelaki itu menariknya perlahan. Kenapa, Nesya? Kenapa kamu tega? 10 tahun aku jagain kamu. Aku gak pernah tuntut apa-apa. Bahkan rela gak punya anak kandung karena takut kamu sakit. Aku jaga nama baikmu. Aku jaga hatimu. Aku bahkan katakan pada semua orang, aku tak apa-apa, tak punya anak. Yang penting aku bisa sama-sama dengan istriku. Tapi kenapa? Kamu malah berikan tubuhmu ke orang lain. Nesya terisak. Aku benar-benar nyesel, Mas. Aku janji gak akan ketemu Dani lagi. Aku rela kamu hukum aku. Asal jangan ceraikan aku. Anom menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Setelah lama terdiam, ia berkata dengan suara bergetar. Aku masih sayang sama kamu, Nesya. Itu yang bikin semua ini sakit banget. Kalau aku gak sayang, mungkin aku udah tinggalin kamu dari dulu. Tapi, setiap kali aku lihat kamu, aku cuma ingat pengkhianatan itu. Aku gak bisa bohong ke diriku sendiri. Nesya menunduk, terisak semakin keras. Malam itu, setelah Bagas tidur, Anom berdiri di depan kamar anak itu. Ia menatap wajah Bagas yang tenang dalam tidurnya. Air mata menetes lagi. Bagas, kamu bukan darah daging ayah, tapi kamu tetap anak ayah. Ayah sayang sama kamu lebih dari apapun. Tapi ayah juga harus jujur, rumah ini gak bisa lagi seperti dulu. Beberapa minggu kemudian, keputusan berat diambil. Anom menggugat cerai Nesya. Sidang berjalan cepat, karena bukti perselingkuhan sudah jelas. Di pengadilan, Bagas sempat menangis. Memeluk Anom dan Nesya bergantian. Aku gak mau ayah ibu pisah. Aku sayang kalian berdua. Hati Anom hampir runtuh, tapi ia tahu ini jalan terbaik. Hak asuh Bagas akhirnya jatuh ke Anom. Karena ia dianggap lebih stabil dan layak. Nesya hanya bisa menangis melihat anak itu digandeng keluar ruang sidang oleh Anom. Hari-hari berikutnya, Anom belajar menjalani hidup sebagai ayah tunggal. Berat memang, tapi ia merasa lebih tenang. Luka di hatinya belum sembuh, tapi setidaknya ia tak lagi hidup dalam kebohongan. Nesya beberapa kali mencoba menghubungi, tapi Anom memilih tidak membalas. Ia memang masih menyimpan cinta, tapi juga trauma yang terlalu dalam. Di suatu malam,
Anom duduk di teras rumah, memandangi Bagas yang tertidur di dalam. Ia bergumam pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Aku, aku sayang istriku, tapi dia memilih memberikan tubuhnya untuk pria lain. Mungkin aku kalah, mungkin aku hancur, tapi aku masih punya Bagas, dan aku harus tetap kuat untuk dia. Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini tidak selemah dulu. Ada ketegasan, ada keikhlasan. Luka itu mungkin tak akan pernah hilang, tapi hidup harus tetap berjalan. Setahun sudah berlalu sejak perceraian itu. Anom kini tinggal bersama Bagas di rumah sederhana mereka. Meski awalnya berat, perlahan kehidupan kembali menemukan ritmenya. Bagas tumbuh jadi anak yang ceria, semakin dekat dengan Anom. Anom sendiri sudah jauh lebih tenang. Luka hatinya memang masih berbekas, tapi ia sudah belajar berdamai. Malam-malamnya yang dulu penuh tangis, kini berganti dengan senyum saat mendengar Bagas tertawa. Takdir rupanya memberi kejutan indah. Di sebuah acara pengajian kantor, Anom berkenalan dengan seorang gadis muda bernama Salsabila. Cantik, lembut, dan dewasa meski usianya masih 26 tahun. Yang membuat Anom kagum, Salsabila tidak menilai masa lalunya sebagai aib. Ia mendengar cerita Anom apa adanya, termasuk soal perceraian dan juga Bagas. Mas Anom, setiap orang punya masa lalu. Tapi aku lihat Mas sekarang adalah ayah yang baik, pria yang tulus. Itu yang penting buatku, ucapnya suatu malam sambil tersenyum lembut. Kata-kata itu membuat Anom tersentuh. Untuk pertama kali sejak lama, hatinya berdebar lagi. Bagas pun cepat akrab dengan Salsabila. Bahkan sering memanggilnya Bunda Salsa. Tak butuh waktu lama, hubungan itu serius. Setahun setelah luka lama, Anom akhirnya menikah lagi. Kali ini dengan hati yang lebih matang. Dan dengan doa agar cinta yang baru benar-benar jadi penawar luka. Sementara itu di sisi lain kota, Nesya menjalani hidup yang jauh berbeda. Setelah bercerai, ia hanya mendapat bagian kecil harta Gonogini. Namun cepat habis karena gaya hidupnya. Lebih parah lagi, ia hamil anak Dani. Kehamilan itu beresiko karena kondisi rahimnya. Dan akhirnya, ia harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Tapi yang paling menyakitkan, Dani menghilang begitu tahu Nesya hamil. Pria itu memilih lari, malu dan tak mau bertanggung jawab. Nesya harus menghadapi semua sendirian. Uang habis untuk biaya operasi, tubuhnya lemah, dan statusnya kini tanpa suami, tanpa anak, tanpa harta, dan selamanya ia tak akan bisa mengandung. Di sebuah kontrakan kecil, Nesya duduk termenung. Ia teringat pada Anom, suami yang dulu begitu tulus menjaganya. Air mata mengalir. Mas Anom, aku yang salah. Aku yang buang kebahagiaanku sendiri, bisiknya lirih. Namun yang namanya penyesalan itu datangnya selalu terlambat. Suatu sore, Anom duduk di teras rumahnya. Bagas bermain bola bersama anak-anak tetangga. Sementara Salsabila menyiapkan teh hangat di meja. Anom tersenyum melihat pemandangan itu. Hatinya berbisik, Tuhan memang adil. Setelah aku kehilangan, kau beri aku pengganti yang lebih baik. Luka memang tak hilang, tapi kau beri penawar. Ia menatap langit sore yang keemasan, lalu menutup mata dengan tenang. Hidupnya mungkin pernah hancur, tapi kini ia menemukan tambatan hati baru, cinta yang bersih, tulus, dan mau menerima dirinya apa adanya bersama Bagas. Dan itulah akhir yang sesungguhnya, bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang kesempatan kedua untuk bahagia. Oke Bunda, bagaimana menurut Bunda kisah kali ini? Semoga menghibur dan bisa diambil hikmahnya. Ingat ya Bunda, pengkhianatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik suami ataupun istri. Yang harus kita lakukan adalah saling menjaga diri dan menjaga kesetiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.